Setelah connect, dia mulai ngomong ke community-nya. Setelah ngomong di community-nya, baru dia menjadi yang namanya advocacy. Brand advokat. Apa itu? Dia akan cerita tentang brand kita kepada orang lain. Saking setianya dia, tanpa perlu orang lain diminta cerita, orang lain sudah cerita secara otomatis. Inilah yang disebut sebagai bahwa brand dari tahapan paling bawah membuat produk menjadi dikenal market dengan nama brand awareness, sampai akhirnya brand advocacy. Di mana produk itu langsung orang, ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan dengan satu customer, lalu di sosial media lagi rame, akan banyak netizen yang lain yang langsung nutupin Bapak Ibu sekalian. Siapa yang nutupin itu? Si advocator Bapak Ibu sekalian. Karena mereka sayang sama Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau brandnya kuat, punya bonding yang kuat dengan community, begitu Bapak Ibu dijelek-jelekin, maka otomatis orang lainlah yang akan membela Bapak Ibu. Ya. Sehingga tenang aja, yang namanya sebagus apapun, ya, video klip sebagus apapun, sebaik apapun orangnya, tetap aja kalau muncul di YouTube ada yang ngasih tanda gini, betul ya? Ya biarin aja. Ini kan orang-orang yang nggak ngerti. Anggaplah itu orang nggak ngerti, jangan stres mikirin gitu. Itulah brand. Ya, ya kita lihat itu video-video klip dari Amerika yang demikian bagus, tetap aja ada yang gini. Ya. Didi Kempot lagunya bagus, semua orang gini, ada yang gini juga. Ya biarin aja. Itulah yang namanya brand. Ya. Jadi nggak semua orang jadi advokat kita. Tapi ketika orang menjadi advokat kita, dia akan teriak membela brand kita. Ya, selanjutnya syarat brand apa sih? Harus khas dan unik. Ya, brand ini harus khas dan unik. Berikutnya harus menggambarkan tentang manfaat sebuah produk dan cara pemakaiannya. Jadi orang harus tahu, begitu Bapak Ibu punya restoran namanya enak, ini pasti resto itu. Kalau Bapak Ibu bilang restonya namanya apa? XAB. Orang mikir apa ya ini ya? Ini onder deal kah? Ini restoran kah? Ini produk mainan kah? Orang mikir. Karena apa? Nggak khas gitu loh. Ya. Berikutnya menggambarkan kualitas produk. Maka brand itu ada yang bicara soal murah, ada yang bicara soal kualitasnya bagus. Kalau brand murah, selalu akan bicara soal apa? Soal harga. Tapi brand yang bagus akan bicara quality. Contohnya siapa? Singapore Airlines. Kalau Bapak Ibu naik SQ, walaupun mahal, kenapa Bapak Ibu suka naik SQ? Karena ngelihat pramugarinya kita rasanya hati kita tuh adem. Ya, lihat semua pramugarinya mau nggak terlalu wow wajahnya, tapi tetap baik gitu. Ya, ada kebaikan yang terpancar dari pramugarinya SQ yang tidak ada di penerbangan lokal kita yang murah, ya. Wong murah kok minta dikasih senyum, betul nggak? Tapi SQ bicara soal quality, ya, kualitas. Mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Nah, penting. Jadi jangan ngasih nama brand yang susah, Bapak Ibu. Coba deh kalau Bapak Ibu punya anak, dikasih namanya nama yang susah. Di sekolah pasti kepleset gurunya ya. Apalagi gurunya kuno ya. Salah terus nyebut namanya. Itulah brand. Coba kalau Bapak Ibu saya suruh nyebutkan nama mantan Presiden Prancis zaman dulu yang namanya François Mitterrand. Ya. Nulisnya benar nggak kira-kira? Saya aja nggak tahu nulisnya, saya tahu bacanya doang. Kalau 17 orang saya suruh tulis, pasti kebanyakan 95% salah. Kenapa? Namanya terlalu spesifik negara tersebut. Sehingga kalau dengarkan apa? François Mitterrand. Nah, susah. Seterusnya. Itu adalah sebut bahwa nama itu brand harus mudah diucapkan. Ya, ada satu hotel di luar yang cukup mahal, yang namanya pakai bahasa Indonesia, namanya Alang-Alang ya. Itu hotel mahal. Namanya Alang-Alang. Enak ya. Nah kita orang Indonesia namanya kebule-bulean, orang bule namanya ke Indonesiaan. Itulah yang sering terjadi kan. Oke Bapak Ibu sekalian, itu syarat brand ya. Oke berikutnya, kalau Bapak Ibu lihat syarat brand apalagi sih? Syarat brand adalah bahwa harus dapat menyesuaikan diri dengan lini produk yang nanti akan ditambahkan. Ya. Jadi jangan sampai bikin nama produk tapi terlalu spesifik. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu menambahkan produk, lini produk, dia bingung. Ya, gitu. Jadi harus yang sedikit lebih lebar. Kalau mimpinya mau dibikin lebih lebar, Bapak Ibu. Tidak mengandung arti buruk di tempat lain, atau di kota lain, atau di negara lain, atau di daerah lain. Contoh, kalau Bapak Ibu sebutkan nama, kalau kita sebutnya kasep ya. Kalau orang Jawa kasep itu apa? Telat ya, betul ya?
Betul ya Bapak Ibu ya, kasep itu telat. Jadi kalau nggak nikah itu namanya kasep ya. Oh, nikahnya kasep gitu ya. Tapi kalau di Bandung, di Sunda, kasep itu artinya ganteng. Nah, kalau orang Sunda nanti ngasih nama kasep, kalau dia masuk ke Jawa Tengah, nah dia sedikit susah gitu. Kok namanya kasep sih gitu ya. Nah, itu contoh yang punya arti atau makna di negara yang lain atau di daerah yang lain. Nah, 7 indikator kekuatan brand itu apa? Pertama, itu leadership. Jadi brand itu harus menjadi pemenang sehingga dia mampu mempengaruhi harga pasar. Saya tadi contohkan adalah Unilever ya. Unilever itu mampu mempengaruhi harga pasar. Stability, kemampuan untuk bertahan loyal customer, bahwa kualitas produk yang dijual harus melewati QC yang tinggi dan pelayanan yang diberikan harus selalu sama. Jangan hari ini pelayanannya nilainya 100, besok nilainya 20. Atau ada karyawan yang sangat melayani dengan baik yang nilainya 90, tapi ada yang melayaninya nilainya 30. Ini nggak stabil namanya, nggak stability. Tidak masuk dalam indikator kekuatan brand. Noting itu apa, Dad? Panitia bisa tolong ada suara yang masuk bisa di mute all. Ya, berikutnya kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor, market ya. Selanjutnya, internationality. Kemampuan merek untuk bisa keluar dari satu negara ke negara lainnya. Apalagi ini kan eranya gampang ya. Kita bisa buka resto di Singapura, di Vietnam, di Malaysia. Maka nama kita harus benar-benar enak didengar ya. Kalau mau khas Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan sampai namanya tuh punya makna yang buruk dan bisa menjadi nama yang internasional. Tren, merek menjadi semakin penting dalam industri. Support, besarnya dana yang disediakan untuk mengkomunikasikan merek. Jadi bahwa kalau Bapak Ibu ingin mereknya terkenal, ya harus ada support dana. Jadi jangan sampai begini, Pak saya tuh pengen branding, Pak. Brand saya pengen kuat, Pak. Tapi saya nggak punya dana, bisa nggak? Nggak bisa. Walaupun Bapak Ibu pakai yang murah pun, Bapak Ibu pakai sosial media, tetap aja ada dana yang harus Bapak Ibu rela keluarkan untuk membangun sebuah brand. Protection, merek harus sudah dipatenkan, harus daftar, udah dilegalkan Bapak Ibu ya, harus daftar ke Haki. Jangan sampai udah terkenal, kemudian didaftarkan orang, kemudian harusnya yang cuma bayar 2 juta, Bapak Ibu suruh bayar 200 juta, karena sudah diambil oleh orang lain Bapak Ibu. Jadi sekarang cepat-cepat daftar merek Bapak Ibu sekalian karena murah. Ya, jadi cepat daftar, jangan brandnya dibiarkan terkenal, baru didaftarkan. Hati-hati, karena sekarang banyak mafia yang kalau melihat brand Bapak Ibu udah mulai terkenal, dia daftar. Ya. Setelah itu nanti dijual ke Bapak Ibu sekalian. Oke, tahapan bangun brand bagaimana sekarang? Jadi kalau kita punya brand, gimana Pak tahapan membangunnya? Harus pilih nama, tadi saya katakan. Simbolnya harus jelas. Jadi logo, itu ada namanya logo dan ada namanya logogram. Ya, kalau GCI itu kan ada tulisan GCI, itu logo ya. Tapi sebelah kanannya ada gambar, nah itu namanya logogram kan. Nah, itu logogram Bapak Ibu sekalian namanya. Jadi logo itu ada 2, ada tulisannya yang kita sebut sebagai logo dan ada simbolnya yang disebut sebagai logogram. Ya. Suatu saat logogram itu dipisah, misalkan GCI dipisah, orang udah tahu belum? Udah tahu, maka itu udah kuat. Ya, kayak BCA tadi saya pecah, sudah terkenal belum? Oh sudah, maka dia dipisah pun orang tahu. Berikutnya adalah create awareness dan brand identity. Harus jelas ya. Pertama Bapak Ibu membuat brand, awareness-nya harus dibangun. Dan identitasnya jelas. Artinya apa? Bapak Ibu mau dikenal ke market itu sebagai apa? Contohnya saya mau dikenal sebagai brand yang cool. Ya boleh. Saya mau dikenal sebagai brand yang titik-titik. Silakan. Kalau secara personal brand, saya mau dikenal sebagai apa? Orang yang baik hatikah? Orang yang antagoniskah? Orang yang galakkah? Orang yang jutekkah? Silakan. Inilah yang namanya membangun brand. Yang penting ada identitas awal di awal pada saat Bapak Ibu mau membangun sebuah brand. Dan positioning-nya harus jelas. Nah, positioning adalah menempatkan kategori brand kita di otaknya customer. Positioning itu. Jadi menempatkan poin ke otaknya customer, oh ini mau dianggap sebagai apa. Ya, contohnya Air Asia. Air Asia, everyone can fly. Apa yang mau ditanam di benaknya customer positioning-nya? Kami ini murah. Ya, kami ini murah. Walaupun nyatanya belum tentu murah ya, tapi dia punya harga yang murah. Position the brand. Berikutnya apa? Create a brand image. Image-nya itu mau digambarkan sebagai apa sih oleh customer?
Ya, apakah ini ada yang punya toko di Solo namanya kok nggak terkenal, karena Bapak Ibu hanya buka toko. Bapak Ibu tidak sedang membangun brand. Padahal toko nama itu tidak terlalu penting, yang penting adalah brand. Ya, oke. Berikutnya create trust. Bahwa orang-orang harus ketika dengar nama Bapak Ibu langsung trust. Maka Bapak Ibu kalau nggak ada makanan di malam hari, Bapak Ibu pesannya pasti McDonald. Kenapa? Udahlah, paling nggak ayamnya pasti benar. Ayamnya pasti seger. Betul? Rasanya udah pasti enak. Itu trust namanya. Maka Bapak Ibu kalau ingat sejarahnya McDonald ketika pindah dari tangan Pak Bambang ke Teh Botol Sosro, transisi kurang lebih berapa tahun yang lalu, maka Bapak Ibu lihat itu. Tengah malam itu nama McDonald di Indonesia semuanya diturunkan. Billboardnya turun. Dan dinaikkan brand baru pada masa transisi itu namanya Tony and Jack. Kalau pernah ngamatin ya, kalau enggak saya ceritain. Tony and Jack diganti oleh Pak Bambang. Tempatnya sama. Betul? Karyawannya sama. Lokasinya sama. Kecepatan wifi-nya sama. Menunya 95% sama. Pelayanannya sama. Tapi Bapak Ibu tahu umur Tony and Jack berapa? Tidak sampai 3 bulan. Tetap kalah dengan McDonald. Padahal McDonald harus pindah lokasi kan? Karena ganti kepemilikan kan? Lokasinya pindah semua. Tetap aja yang dikejar McDonald. Inilah yang kita sebut sebagai trust. Kalau udah trust, Bapak Ibu mau di mana aja, Bapak Ibu kejar. Ini kalau Bapak Ibu sebut sebagai trust. Nah, maka brand Bapak Ibu pastikan bahwa brand Bapak Ibu sekalian itu punya karakter yang jelas. Punya karakter yang jelas. Punya DNA yang khas. Kalau manusia, itu bicara soal DNA ya. Molekul sel terkecil kita yang membuat kita dikenali ini anaknya siapa, itu adalah DNA namanya. Brand juga dari DNA-nya kerasa. Ya. Kalau Bapak Ibu suatu saat itu masuk ke kantornya Garuda Indonesia, orang buta aja masuk ke kantornya Garuda Indonesia itu bisa masuk gitu. Ya. Ada di mall, ada kantornya Garuda Indonesia, orang buta jalan nyari parfumnya. Dia bisa tahu. Inilah bahwa brand itu ada karakternya. Wanginya itu khas. Warnanya itu khas. Dan seterusnya. Maka karena brand itu sebagai karakter, maka libatkan pelanggan dalam membangun karakternya. Maka kalau Bapak Ibu tahu, Garuda Indonesia, itu makanannya jarang dicela. Ya. Kenapa kok jarang dicela? Karena yang melakukan survei makanan, yang terlibat dalam menu pemilihan makanan adalah pelanggan-pelanggan loyal Garuda, yang rata-rata adalah direksi perusahaan besar dan perusahaan pemerintah BUMN yang dilibatkan dalam tes menu. Nah, bayangkan kalau yang milih menu itu bosnya, kita sebagai karyawannya berani nyela nggak? Nggak bisa. Inilah keterlibatan customer penting dalam membangun sebuah karakter, sebuah brand. Oke Bapak-Ibu sekalian? Oke. Nah kita lihat, ada Singapore Airlines, ada AirAsia. Apa bedanya? Pesawatnya sama. Kalau nggak Airbus ya, Boeing. Nggak ada pesawat lain. Ya. Kecuali yang kecil ada namanya ATR. Tapi kalau yang namanya pesawat besar adanya cuma Boeing sama Airbus. Pesawatnya sama persis. Tempat duduknya hanya dibikin sedikit lebih nyaman atau jaraknya lebih jauh. Tapi pesawatnya sama, mesinnya sama. Tapi kenapa SQ harganya bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat dibanding AirAsia? Karena dia membangun yang namanya brand dia untuk dipersepsikan bahwa kami memang mahal, tapi kalau mau nyaman, naiklah SQ. Ya. Jadi naik SQ sama Garuda ya pasti beda. Ya. Kalau naik penerbangan murah, Bapak Ibu ngangkat tas, si pramugarinya bilang bareng-bareng ya Mbak, berdua, benar ya? Itu yang murah pasti. Tapi kalau penerbangan mahal, boro-boro Bapak Ibu boleh ngangkat. Yang ngangkat mereka. Inilah yang disebut sebagai brand character. Karakter dari Singapore Airlines dan karakter dari AirAsia tentunya berbeda. Nah, lalu sekarang kalau kita udah bicara soal brand. Apa itu branding, Pak? Nah, kan gitu kan. Brand itu adalah mereknya, identitinya, karakternya. Lalu branding itu apa? Branding adalah serangkaian langkah untuk membangun brand. Jadi kalau brand tanpa ing, ya, kemudian ini brand ing ya, bukan ing bahasa Solo ya, ing stasiun balapan nanti ya. Oke, ingnya ini branding, itu artinya kegiatan membranding, kegiatan mengkomunikasikan disebut sebagai branding. Maka branding tak sekedar mendesain logo, memunculkan logo, tapi branding bicara soal komunikasi marketing. Bagaimana cara kita sebagai owner,
mengkomunikasikan brand kita agar sampai di benaknya customer dan customer ingat nama brand kita itu apa. Ya. Oke. Maka kalau Bapak Ibu lihat dalam branding ada yang namanya brand activation. Di bawah ada gambar teh pucuk yang sedang melakukan arak-arakan ya. Dia melakukan jalan santai, kemudian depannya teh pucuk. Sehingga teh pucuk melakukan namanya brand activation, membranding agar orang ingat terus soal itu. Sambil orang suruh teriak, pucuk, pucuk. Bahkan hari ini kalau Bapak Ibu ajak anak Bapak Ibu sekalian ke Kidsania, begitu masuk ke brand teh pucuk, diajarin bikin teh, begitu tehnya jadi dibawa pucuk, pucuk. Sehingga orang langsung kalau ngomong pucuk pasti adalah teh pucuk. Walaupun yang lain mencoba menyaingi produk teh pucuk, tapi susah. Javana bilang bahwa raja-raja zaman dulu juga minum teh. Yang dipilih raja-raja adalah bagian pucuk. Betul ya? Diajar sama Javana. Tapi tetap aja teh pucuk menang. Inilah yang menyebabkan branding itu benar-benar perlombaan. Bagaimana kita itu mengkomunikasikan apa brand kita kepada target market. Sehingga mereka ingat akan produk kita. Nah, branding adalah kegiatan investasi Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang branding murah, ya enggak mungkin. Branding itu pasti butuh dana, tidak bisa nol. Jadi maka kalau bicara branding pasti membutuhkan uang. Tapi efeknya enggak hari ini. Maka kalau kita bicara soal orang-orang yang dulu buka toko di Glodok, ya zaman dulu buka toko di Glodok, itu kalau ditawarin iklan Bapak Ibu, dia jawabannya gini, bayar iklannya berapa? 40 juta Pak. Lalu kalau saya iklan 40 juta, saya bisa balik 45 juta enggak? Nah, ini namanya gaya bisnis kuno, bukan branding. Ya, namanya branding itu kita sedang menanam, sedang menginstal otaknya customer agar dia ingat akan brand kita. Efeknya nanti besar enggak? Oh, tentu besar. Maka kalau Bapak Ibu sekarang lihat hari ini RH Klinik yang demikian dahsyat. Dulu pertama kali branding, saya yang memulai brandingnya RH Klinik. Dan hari ini RH Klinik menjadi brand yang luar biasa. Dahsyat. Jadi begitu melihat warna putih, ada warna orange, pasti RH Klinik. Betul? Ada bawah dermatologi, meet your dermatologist. Itu langsung ingat, oh itulah brandingnya dia. Dan selalu gambarnya, backgroundnya putih. Ada tulisannya orange dan abu-abu. Inilah yang namanya branding. Awalnya ngeluarin duit, tapi lama-lama dia bisa mencetak duit. Itu branding Bapak Ibu. Maka dimulai dari penamaan, pembuatan logo, sampai kegiatan brand building, sampai membuat positioning, sampai launchingnya, sampai sustaining, sampai rejuvenatingnya. Itulah yang disebut sebagai branding. Maka branding akan menyebabkan brand equity Bapak Ibu sekalian naik. Apa itu Pak brand equity? Jadi ketika Adira dijual ke Danamon, dia tidak punya aset yang cukup besar. Asetnya dia apa? Asetnya database. Asetnya adalah pelanggan yang banyak. Asetnya pelanggan yang bayar tepat waktu. Itulah brand equity. Dan brand yang terkenal. Kalau namanya kredit motor ya Adira. Nah, maka Adira ketika dijual Danamon sangat mahal. Dia karena apa? Karena brand equity-nya sangat tinggi, sangat kuat. Maka brand equity adalah aset perusahaan dalam bentuk merek. Jadi equity adalah aset. Jadi kalau McDonald dijual logo M-nya tadi Bapak Ibu dijual, laku nggak? Tanpa jual restonya, laku. Lalu seluruh restonya diganti merek lain. Tapi jual logonya M-nya McDonald pasti mahal. Jual logonya KFC pasti mahal. Karena apa? Itulah identiti yang kuat di dalamnya tergantung makna yang luar biasa dan berjuta-juta orang sudah fanatik dengan nama tersebut. Itulah brand equity. Maka brand equity didapat dari posisi strategis pasar dan kepercayaan customer terhadap sebuah merek. Jadi kalau customer udah percaya sebuah merek, maka equity-nya pasti tinggi. Sangat tinggi brand equity-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah brand equity. Jadi kalau kita bicara brand equity Bapak Ibu sekalian, maka kita sedang bicara soal apakah brand Bapak Ibu awareness-nya udah kuat? Apakah sudah mulai membangun brand loyalty? Apakah sudah selalu tersedia brand availability-nya? Apakah brand association-nya sudah benar? Apakah brand-nya sudah familiar? Apakah brand image-nya udah pas atau belum? Kalau belum, maka brand equity-nya belum kuat. Tapi kalau sudah punya banyak customer loyal, semua orang kenal produknya, familiar dengan produknya, image-nya jelas ini bank yang baik, brand association-nya jelas bahwa ini berasosiasi
dengan sesuatu yang besar, berasosiasi dengan sesuatu yang kuat, membuat brand menjadi mahal, membuat brand menjadi pasti sudah dikenal di benaknya customer, Bapak Ibu. Oke? Terakhir, materi saya adalah brand rejuvenation. Tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Sampai ini dulu. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil jalan kalau ada pertanyaan, supaya pertanyaannya tidak semuanya di akhir. Ya, sampai ini dulu ada pertanyaan, silakan. Silakan chat boleh, langsung raise hand boleh, silakan. Nanti panitia akan buka mic. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau via chat juga boleh. Mungkin pertanyaan bisa saya awali. Ya, silakan. Silakan, Bu Jihan. Jadi gini, di era sekarang itu kan banyak banget yang penting kita jualan murah gitu. Jadi branding itu di nomor sekian kan. Yes. Menurut Pak Joko, lebih baik kita menawarkan harga yang murah dengan menomorduakan brand atau dengan harga yang stabil dan keuntungan rata-rata atau bahkan lebih, tapi brand kita kuat. Seperti itu. Yes. Menurut Pak Joko mana yang harus didahulukan terutama untuk pebisnis pemula? Ya, oke. Bu Jihan, gini. Sekarang pertanyaan saya balik ini. Pertanyaan Bu Jihan luar biasa bagus ya, mengingatkan saya untuk menerangkan ini. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang bicara jual produk murah, ya, Bapak Ibu jual lah misalnya nih, orang jual produk A 5.000, Bapak Ibu jual 4.000, laku nggak? Ya pasti laku. Orang lain ada yang jual 3.000, laku nggak? Ya pasti laku. Jadi saya bilang, kalau Bapak Ibu mau jual sekedar produk murah, nggak usah yang namanya marketing. Nggak usah cari marketing yang hebat. Nggak usah cari salesman yang pintar. Nggak usah. Bapak Ibu aja seorang diri, jual beras itu di market harga 12.500 ya. Bapak Ibu jual beras harga 5.000. Mau di dalam pelosok kayak apapun pasti laku, betul? Tapi untungnya, ujungnya untung nggak? Tidak. Nah, ketika nggak untung, Bapak Ibu tutup nggak? Ya pasti tutup. Nah, sekarang persaingan, price war yang diuntungkan siapa? Customer. Ya. Ketika semua orang membakar uang nih ya, ketika Shopee bakar duit, ketika JDID bakar duit, ketika semua bakar duit, yang untung siapa? Ya kita lah. Ujian untung, saya untung, semua untung. Tapi apakah mereka untung? Enggak. Sampai hari ini marketplace belum ada yang dikatakan untung ya. Yang jualan di marketplace sudah untung. Marketplace bakar duit terus ini. Duitnya siapa? Duitnya investor. Ya. Nah, jadi mana yang harus dipilih? Ya tentunya pasti jelas. Jual produk yang pakai value, tidak perlu murah. Tapi persepsi market mengatakan ini tidak mahal. Itu yang tepat. Ketika Indosat bilang, ketika Telkomsel bilang 100 menit gratis, betul? Maka Indosat akan bilang 200 menit gratis, betul? XL akan bilang 250 menit gratis. Dan yang operator satunya bilang selamanya gratis, tapi enggak saya kasih sinyal. Betul? Ya, jadi yang namanya perang harga itu enggak ada lah Bapak Ibu. Perang harga itu enggak mungkin Bapak itu menang, kecuali Bapak Ibu uangnya banyak, silakan perang harga. Itu yang terjadi sekarang di restoran-restoran sebelum pandemi, di Pantai Indah Kapuk banyak anak-anak muda yang orang tuanya uangnya enggak bersari, buka resto. Ya. Nyaingin restoran tetangganya kan gitu. Restoran tetangganya stiknya harganya 100, dia stiknya 50.000. Laku mana? Ya pasti laku dia. Pertanyaannya, kuat berapa tahun? Ya, stik HPP 60.000 dijual 50.000, jadi rugi 10.000 per porsi ya. Kuat sampai berapa? Nah, tergantung duitnya bapaknya. Kalau duitnya bapaknya 2 miliar, ya hitung aja 2 miliar dibagi tombok 10.000 berapa? Dah gitu aja. Itu akhir hidup dia. Tapi hidup dia akan lanjut kalau apa? Kalau yang jual harga benar tadi putus asa. Maka Bapak Ibu yang jual harga benar jangan putus asa. Ada saatnya Bapak Ibu akan menang. Ya, saya kasih contoh nih. Nah, saya jual gado-gado ya. Ini tangan ini kanan saya yang atas nih gado-gado. Ini namanya gado-gado Bu Parto ya, Bu Parto. Ini udah terkenal banget. Harga gado-gadonya 20.000. Ya. Kemudian ada anak muda jualan gado-gado. Ya. Gado-gado gaul. Persis rasanya sama dengan asumsi rasa persis sama. Dia jual 10.000. Bu Parto bingung ini. Modalnya aja 12.000. Bagaimana si anak muda ini bisa jual 10.000? Bu Parto putus asa, tutup. Lalu anak muda ini nggak punya saingan.
Padahal harusnya anak muda ini bisa hidup cuma 1 tahun atau 2 tahun dari duitnya bapaknya kan gitu ya untuk subsidi. Tapi karena ini tutup, makanya naik. Harganya jual gado-gadonya dia nanti berapa? 10.000 atau 25.000? Pasti 25.000, betul? Tapi kalau ini mampu bersaing, bertahanlah. Dia mulai jual di GoFood, jual GrabFood, dia bertahan aja. Nggak harus untung banyak bertahan, ini pasti mati. Dan ketika mati dia tetap hidup. Maka strategi online dan offline harus dikolaborasikan. Maka kalau ada konsultan atau coach yang mengatakan, Bapak Ibu punya outlet, tutup aja, ngapain nggak zamannya buka outlet, ini pasti coachnya atau konsultannya pasti nggak ngerti bisnis. Offline dan online adalah hybrid yang harus saling mendukung. Bapak Ibu lihat Amazon. Ya, ketika Amazon buka bisnis toko buku online, semua toko buku di Amerika tutup, betul ya? Tutup semuanya. Karena toko buku Amerika kesel. Gila ini Amazon nggak punya stok, cuman trader sana sini, dia bisa besar. Toko buku lama-lama nggak laku semua. Tutuplah semua toko buku di Amerika. Tapi akhirnya apa? Begitu semua toko buku tutup, Amazon buka toko buku offline, betul ya? Tahu ya ceritanya? Amazon hari ini punya toko buku offline, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin juga Traveloka nanti akan buka toko offline. Kalau Traveloka buka toko offline, maka travel agent akan mati kedua kalinya. Kalau mana mati pertamanya kan tiket, betul kan? Nanti matinya tur. Kalau Traveloka mengadakan tur, kira-kira Bapak Ibu pilih Traveloka atau Traveloka saya tanya? Nah, udah jawabannya itu aja deh. Ya. Bapak-bapak pensiunan yang mau diberikan tur anaknya mau nggak ke Traveloka? Ya enggak lah. Udah Pak pesankan udah Traveloka. Bapak tinggal ambil tiketnya tadi Traveloka. Toko di mall itu di Mall Paragon, ambil doang, Pak. Udah, mau apa lagi? Kalah ujungnya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai jangan pernah price war. Price war tidak akan pernah menghidupkan Bapak Ibu. Price war itu red ocean. Berperang di area yang berdarah-darah. Bapak Ibu harus menuju ke perairan laut yang lebih biru, ikannya lebih banyak dan nggak rebutan ikan, yang namanya blue ocean. Oke? Ya. Oke, saya akan jawab pertanyaannya yang udah masuk. Oke. Kira-kira berapa lama brand itu menjadi kuat dan bisa dikenal banyak orang? Jawabannya simpel, tergantung usaha Bapak Ibu. Ya. Kalau usahanya cepat bla 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 bla. Contoh Bapak Ibu jualan di marketplace. Tapi mau di branding, Bapak Ibu lalu beli banner utamanya. Bapak Ibu punya duit beli banner utama. Harga murah kalah, betul? Dunia online, kalau Bapak Ibu lihat Jalan Selamat Riyadi itu ada billboard. Ini udah ada billboard. Bolehkah di depan billboard saya kasih billboard gini? Jarak 10 meter? Nggak boleh, ada aturan dari Pemda, betul? Tapi kalau di online, Bapak Ibu udah iklan di sini, saya tutupin boleh nggak? Boleh. Namanya online. Duitnya banyak nutupin boleh nggak? Boleh. Sehingga harga murah belum tentu bisa menang. Ya, jadi orang itu sekarang nyari online belum tentu harga murah, Bapak Ibu. Yang muncul pertama dulu, betul? Itu yang dicari. Jadi harganya belum tentu murah, tapi harga Bapak Ibu harus reasonable. Nggak boleh harga yang biasanya 5.000 Bapak Ibu jual 50.000 ya itu ngawur, ya mereka lari. Masih reasonable lah. Contoh Bapak Ibu makan lah. Tempatnya nyaman. Kemudian Bapak Ibu harganya selisih 10.000. Bapak Ibu bilang nggak apa-apa lah. Sambil saya nge-wifi di sini nggak apa-apa. Itulah namanya. Jadi berapa lamanya tergantung seberapa cepat Bapak melakukan integrated marketing communication-nya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebagai UMKM tidak luput dari kesalahan dan kadang bikin kesalahan kecil bisa menjadi viral di era sosmed. Bagaimana memulihkan brand kita? Lakukan brand recovery, Pak, namanya ya. Yang penting ketika Bapak salah dan Bapak ada orang yang menjelek-jelekan Bapak dan Bapak memang salah, ya Bapak harus minta maaf gitu. Orang Indonesia itu pemaaf Bapak Ibu sekalian. Benar nggak? Cirinya apa? Nanti kalau mulai pemilu gitu ya, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, walaupun dia korupsi, walaupun dia kelakuannya kayak kucing garong, kalau udah bagi-bagi beras kan orang Indonesia lupa kan, oh dia baik, gitu. Itu orang Indonesia. Jadi berbahagialah karena orang Indonesia itu baik, pemaaf. Maka ketika ada kritikan-kritikan di sosial media, cepat ditanggapin Pak. Anggaplah itu iklan gratis Pak. Ya. Jadi kalau brand masuk ke surat pembaca zaman dulu tuh senang gitu. Kalau pintar, di counter, habis counter telepon pembacanya suruh bikin recovery-nya. Wah, ternyata brand ini bagus. Begitu saya masukkan surat pembaca, dia melakukan recovery. Sekarang saya puas dengan brand ini. Iklan 3 kali gratis, Pak. Pertama customer iklan, ya jelek-jelekin kita kan iklan ya. Habis itu dijawab 2 kali gratis, dijawab lagi 3 kali gratis, Pak. Asal Bapak pandai memanage dengan baik. Ya, yang penting Bapak jangan sampai dikenal sebagai brand yang memang nggak benar.
Bapak nggak punya loyal customer, Bapak nggak punya orang yang menjadi customer. Oh iya, orangnya jutek-jutek. Ntar ke orang ketiga, sudah mahal, jutek, tempatnya jorok. Habis itu sampai terakhir ke orang 10 bilang ayamnya mati. Ya. Kalau nggak mati kan nendang kita nanti ayamnya. Ya. Tapi persepsi market kan langsung bilang, ini ayamnya mati tempat itu. Kacau. Ya, jadi kalau brand jelek, di market jelek-jelek ini harus dilakukan brand recovery, Pak. Pertanyaan berikutnya. Kita mulai tahap praproduksi parfum. Apakah sudah mulai bangun brand sekarang? Jawabannya iya. Benar, Pak. Jadi Bapak harus dikenal. Brand parfum Bapak itu apa? Apakah kemasannya yang menarik? Apakah warna stikernya yang menarik? Apakah kelihatan ini untuk orang-orang muda? Ataukah untuk apa? Harus ada cirinya, Pak. Ya, brand association-nya harus dibikin kuat. Logogramnya dibikin kuat, Pak. Harus. Jadi dengan bikin logo yang kuat, Bapak udah melakukan branding. Dengan melakukan iklan, Bapak udah melakukan branding. Dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan Bapak, nah Bapak menimbulkan fakta. Tahukah bahwa parfum di jalanan kebanyakan mengandung jenis alkohol yang tidak sehat untuk kulit. Jadi artinya Bapak melakukan branding itu tidak mesti jualan produk, Pak. Itu namanya selling. Kalau branding, Bapak jualan parfum, Bapak mengedukasi market. Bahwa parfum yang penggunaan alkoholnya terlalu tinggi membuat kulit bisa kering. Ada bahan-bahan berbahaya yang digunakan. Jadi hindari bahan-bahan berbahaya. Kalau Bapak teriak bahan-bahan berbahaya, maka market persepsinya apa? Berarti orang ini nggak pakai bahan berbahaya. Itu aja. Jadi siapa mengedukasi dengan benar, maka dia akan jadi juaranya. Itu rumus brand. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Amri. Cara membangun brand awareness pada brand baru dan bagaimana jika nanti penjualannya dilakukan online? Nggak masalah, mau online, mau offline nggak masalah, Pak. Membangun brandnya gimana? Simple. Buat orang jadi tahu, Pak. Membuat orang jadi tahu bagaimana? Ya beriklan. Ya, beriklan. Kalau Bapak Ibu mau yang lebih lebar lagi, lakukan brand activation kalau punya duit. Ya, misalnya di Solo, tempat orang berkumpul itu di mana? Produk brand Bapak misalkan kelas bawah. Oh, orang kumpul di Terminal Tirtonadi, ya iklanlah di sana. Orang kumpul di stasiun balapan, ya iklanlah di sana. Walaupun jualannya online. Ya, Pak. Jadi harus di mana target market Bapak, di situ Bapak harus memancing. Jangan sampai mau mancing ikan mujair, mancingnya di laut, nggak dapat, Pak. Tapi kalau mancing ikan tenggiri, Bapak harus ke laut. Jadi mancing itu juga perlu tempatnya masih benar, Pak. Jangan sampai mancing tempatnya salah. Banyak pebisnis mancing tempatnya salah. Segmen marketnya kelas bawah, iklannya pakai musiknya jazz. Ya salah. Iklan kelas bawah kasih dangdut, Pak. Orang kelas bawah dikasih dangdut langsung ini gue banget. Begitu ini gue banget dia beli. Tapi kalau kelas atas Bapak Ibu kasih dangdut, ini bukan gue nih. Nah gitu. Jadi kalau produk bawah kasih dangdutan biar jempolnya bisa goyang, Pak. Tapi kalau kelas bawah, Bapak Ibu kasih jazz, dia mikir ini musik apa ya? Mau goyang gini salah, goyang gini salah gitu. Ya. Karena iramanya mikir. Nah, itu Pak ya. Oke, berikutnya dari Pak Budiman. Untuk branding biasa memerlukan biaya besar dan kampanye jangka panjang. Bagaimana strategi startup dan UKM? Oke. Jadi gini Pak, branding itu nggak mesti perusahaan besar. Perusahaan kecil pun bisa branding. Dimulai dari brand awareness. Cara konvensional brand awareness gimana? Bapak Ibu bisa langsung iklan di sosial media, di Instagram dengan dipromot ya. Pakai Facebook bisnis, pakai SEO yang tanpa bayar atau pakai SMO dan yang lain. Nah, ini caranya beriklan, Pak. Iklannya nggak mahal, per klik paling berapa ratus perak dan seterusnya. Tapi yang penting Bapak Ibu harus tahu di Google Trend itu sedang trennya apa. Ya. Jadi kalau mau beriklan, Bapak Ibu gini, kurang lebih kalau bangun brand ya di media online. Bapak Ibu tuh harus menggunakan sebuah kalimat yang memang itu ciri khas Bapak Ibu sekalian. Jangan cari kalimat yang udah banyak orang. Contohnya, jual online ya udah banyak, pasti bidnya mahal. Klik per P-nya, P per kliknya pasti mahal, klik P per view-nya pasti mahal. Tapi kalau Bapak Ibu beriklan dengan satu kalimat yang Bapak Ibu setia di situ, setiap artikel ada tulisan, ingin gudeg, ya gudeg ini. Gudeg paling enak di Solo, gudeg kami. Nah, itu harus kata-katanya itu harus benar-benar melekat, setia. Jangan hari ini iklan dengan kata-kata A, besok kata-kata B, kata-kata C. Google nggak suka. Google itu algoritmanya suka sesuatu yang berulang, Pak. Ya. Dan algoritma Google akan selalu berubah. Oke. Jadi bisa mahal, bisa murah, tergantung, Pak. Dan strategi UKM jelas, mulai aja dari Instagram Ad. Sehari budgetin aja 5.000 selama seminggu. Pasti naik. Ya. Asal, nah kembali, asal gambar Instagram itu butuh gambar, Pak. Gambarnya harus menarik.
Ya, kalau Facebook harus pakai kata-kata, kalau Instagram gambarnya. Jadi kalau Bapak Ibu iklan di Instagram tulisan banyak, kemudian ada gambar satu di kanan bawah, sama Instagram iklannya ditolak. Percuma Pak, bahasa Indonesianya kurang lebih percuma Pak Bapak iklan. Nanti nggak laku juga. Karena iklannya nggak bagus. Jadi Instagram, hebatnya Instagram itu nggak ngambil duit kita Bapak Ibu. Dia tuh kalau jelek, dia kan bilang jelek. Begitu 2 hari diiklanin nggak ada yang ngeklik, sama dia langsung kita dihentikan, di stop. Dikasih review. Ini gambarnya kurang bagus, warnanya kurang menarik. Itu hebatnya mereka Pak. Jadi jangan takut uang Bapak hilang. Tapi kalau iklan Bapak bagus, yang ngeklik banyak, ya dia dilanjutkan terus sama si Instagram. Oke, berikutnya. Membangun brand online gimana yang bagus dan murah? Lewat online juga Pak. Lewat tadi Instagram, lewat Facebook Ads, lewat SEO, lewat Google Ads, dan yang lain. Mau bertanya Pak, brand pastinya memiliki fase-fase di mana brand itu naik turun. Nah, bagaimana kita mengetahui ketika brand itu naik atau turun? Nah, Bapak Ibu harus melakukan survei kompetitor dan melakukan analisa SWOT secara berkesinambungan. Ya, survei contohnya gini. Saya sedang bikin yang namanya bubble tea. Sekarang bubble tea udah banyak. Nah, harus tahu kan, oh brand ini bisa jadi turun. Tapi ketika brand turun tetap hidup enggak? Pasti tetap hidup. Asal Bapak Ibu punya yang namanya unique selling proposition, punya unique selling point, punya differentiation, Mbak. Ya, jadi jangan takut. Tapi kalau brand, semua brand Bapak Ibu lakukan survei simpel aja, nongkrong di outletnya A yang jualan bubble tea, outlet B semuanya sepi, maka bisa jadi memang produk itu sedang masuk masa yang namanya sunset, Pak. Dan kalau udah sunsetnya benar-benar sunset, hilang Pak. Ya, matahari itu begitu sunset. Bapak Ibu di Bali nongkrong di Kuta, mau sunset. Kalau telat dikit aja udah hilang ya. Sama, bisnis juga sama. Kalau udah hilang ya hilang. Contoh kalau Bapak Ibu sehari ini saya kasih satu perangkat wartel, saya kasih. Yuk Mbak Jian saya kasih perangkat wartel nih. Ada 10 unit saya punya gratis. Mbak Jian bilang, udah deh Pak buat orang lain aja Pak, loakin aja Pak. Benar ya? Kenapa? Ya sudah bisnisnya sunset. Ngapain wartel? Orang udah handphonenya aja. Surveinya Indonesia itu ya, masyarakatnya 227 juta. Tapi yang punya nomor 337 juta. Bayangin, masyarakatnya 227 juta. Yang punya handphone 337 juta. Punya handphone atau enggak punya handphone, yang penting punya nomor. Jadi intinya satu orang bisa jadi punya 2 nomor. Nah, untuk apa? Yang namanya wartel. Nah, wartel udah sunset. Oke. Pertanyaannya. Oke, fasenya kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Brand Recovery. Terima kasih untuk pencerahannya. Oke. Ajinomoto pernah salah, Pak ya. Ini saya cerita Ajinomoto. Ajinomoto beberapa puluh tahun lalu pernah salah. Dia menggunakan katalisatornya minyak babi, ya. Lalu Ajinomoto ditutup, ditarik dari peredaran, Ajinomoto muncul, diaringnya minta maaf. Semua produk ditarik sama dia. Kemudian setelah sekian bulan di launching lagi menggunakan beberapa ustadz terkenal, orang yang mewakili mencerminkan masyarakat muslim Indonesia. Hari ini Ajinomoto Bapak Ibu pakai nggak? Pakai, ya. Bahkan brandnya lebih kuat lagi. Jadi salah itu wajar. Yang penting brand recovery-nya, Pak. Oke, selamat siang Pak. Mau bertanya, apakah brand elemen yang disebutkan kita memerlukan logo, cara memilih warna logo agar produk kita dikenal, caranya bagaimana? Nah, tiap industri punya warnanya sendiri-sendiri, Pak. Kalau Bapak Ibu mau makanan, warnanya itu pasti merah, hijau, kuning. Itu makanan. Kalau Bapak Ibu mau konsultan atau asosiasi, pasti warnanya biru. Maka GCI udah benar. Ya warnanya biru ya. Karena biru itu strong. Ya. Oke. Jadi lain-lain Pak warnanya tergantung. Ya, warnanya tergantung industrinya. Bapak bisa browsing aja. Warna yang cocok untuk industri kuliner nanti muncul semua ya. Enaknya zaman sekarang kan kita hari ini cari di Google apapun ada. Oke. Oke, berikutnya lagi. Saya memproduksi beberapa warna, di antaranya saya memproduksi beberapa produk, di antaranya lotion yang bisa untuk anak-anak, dewasa, pomade dan minyak kemiri untuk penumbuh rambut. Apakah bisa menggunakan satu brand saja? Ya, ini Pak. Penggunaan satu brand boleh, tapi kalau brandnya terlalu luas akan confuse. Gini, mungkin nggak pertanyaan saya tanya nih ke Bapak Ibu sekalian, saya survei. Mungkin nggak Bapak Ibu memakai lotion untuk anak, lotion anti nyamuk buat anak, tapi brand Bapak juga jualan penumbuh kumis atau jenggot? Mungkin nggak beli. Agak susah ya. Dia takut nanti jangan-jangan nanti anak saya tumbuh bulu. Itu persepsi, itu asosiasi. Maka sebaiknya brandnya beda-beda, Pak. Brand holdingnya sama, tapi produksi yang dikeluarkan beda-beda, Pak. Ya, jangan
kayak Gary. Kalau Gary itu kan ada Gary coklat. Dia ngeluar Gary salut. Kemudian mengeluarkan Gary kacang. Dia sengaja strategi yang kuatnya Gary, Unilever yang lain. Unilever, dia nyebutnya cuma Rinso. Ini independent brand. Walaupun di belakangnya adalah Unilever. Tapi ingat, orang Indonesia nggak hobi baca, Pak. Betul? Jadi dia nggak pernah lihat Rinso, dilihat. Oh, ini Unilever. Nggak pernah. Makanya kenapa saya melakukan seminar dan selalu laku. Karena orang Indonesia itu nggak pernah hobi baca. Ya. Kalau orang Indonesia udah hobi baca, saya laku. Seminar nggak laku. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Betul. Ya. Makanya Bapak mesti baca kalau mau hemat. Ya. Oke. Jadi sebaiknya brandnya beda-beda, Pak. Ya, contoh yang untuk anak-anak namanya Kid Lotion, yang nanti untuk dewasa adalah Hair Grow, tapi artinya brand Bapak itu enggak perlu muncul gede-gede, kecil aja brandnya, brand pendukungnya. Karena kalau Bapak brandnya beda-beda juga, holdingnya beda-beda, kasihan Bapak juga, karena kan Bapak harus izin BPOM-nya. BPOM-nya kan beda-beda. Oke? Tapi pastikan ya Pak, kalau jual produk apapun Pak, walaupun Bapak UKM dan yang lain, kalaupun Bapak maklon, pastikan produknya semua ada BPOM ya Pak. Jangan kayak orang yang jual bisnis online, yang produksi-produksi kosmetik ya. Banyak teman-teman kita yang tidak punya nilai, bisnis kosmetik cepat kaya. Banyak. Jadi kalau kaya, ya saya ajarin caranya. Ambil aja lipstick dari China yang harganya 1.500, Bapak Ibu jual 20.000 ya. Laku, pasti laku. Jangankan 20.000, 50.000 juga laku. Tapi saya khawatir Bapak Ibu ntar dimasukkan penjara gitu, ya nggak bisa usaha gitu. Ya. Jadi artinya kalau usaha produk harga lipstick 1.500, bikinnya dari apa Pak? Pertanyaannya gitu. Ya kalau mau kaya ya bisnis kosmetik, nggak usah pakai BPOM, kaya Pak, pasti. Tapi itu tidak membuat kita jadi orang baik Pak. Bisnis itu ada 3 lampu, merah, kuning, hijau. Nah harus kita bisnis yang lampu hijau Pak, jangan yang lampu merah. Lampu merah ini apa? Mensengsarakan orang, menyebabkan orang kanker kulit, menyebabkan orang sengsara. Nah, jadi kalau Bapak Ibu jual produk dari ini, pastikan bahwa anak Bapak Ibu juga makan produk Bapak Ibu. Kalau pakai kosmetik, pastikan bahwa Ibu juga pakai kosmetik tersebut. Jangan cuma jual, biarkan orang lain keracunan, biarkan saya untung, biarkan orang lain buntung. Ini nggak bisa. Pebisnis yang hidup di sampai jangka panjang, pasti pebisnis yang punya value. Value baik. Dan saya suka anak-anak muda sekarang, yang apalagi lulusan-lulusan luar ya, itu mereka sekarang mulai punya sense yang baik untuk sosial ya, social entrepreneur mulai berkembang, mulai cinta lingkungan. Ini sedikit membedakan dari bapak-bapaknya ya, bapak-bapaknya yang dulu nekan orang, sekarang anaknya justru suka bantu orang. Ini beda. Ini generasi yang baik, ini generasi yang di sini kan banyak orang-orang muda juga yang mestinya lulusan luar yang punya nilai-nilai itu harus dijaga terus supaya brand kita kuat ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada yang mau raise hand? Boleh. Silakan kalau ada. Ini kalau belum ada saya lanjutkan dikit ya supaya materi saya selesai. Oke. Nah, brand itu butuh di rejuvenation. Jadi kayak kulit kita. Jadi kalau bujihan mungkin suka piling ya, maka kulitnya kinclong ya. Itu rejuvenation namanya ya, betul ya. Nah, itu kulit aja, sel kulit matinya harus dibuang. Sama brand kalau udah kuno, logonya kuno, ya Bapak Ibu mau nge-grab market milenial, ya nggak mau. Maka orang milenial nggak ada yang nongkrong di Es Cendol, Elizabeth Bandung, nggak ada. Ya, nggak ada anak muda nongkrong di Solo, nongkrong di brand-brand yang kuno. Es dawet pasar gede itu kan enak tuh ya. Es dawet siapa tuh namanya? Tapi anak muda nggak ada di sana. Gila apa gue anak muda nongkrong di situ? Itu kan makanan babe gue gitu ya. Nah, tapi kalau dia dibikin jadi lebih muda, mungkin orang jadi suka. Maka brand itu harus direjuvenate. Ada namanya brand rejuvenation. Disesuaikan dengan masanya. Apalagi Bapak Ibu mau nge-grab anak muda. Maka Nike logonya berubah, Pak. Dari 71, 78, 85 sampai yang sekarang. Kenapa kok sekarang cuma centang aja? Ya centang aja harga sepatunya ada 2 juta ya. Kalau logonya bulat, 100.000 juga nggak laku ya. Ini yang namanya hebat. Centangnya dia, maka dia udah nggak perlu pakai Nike. Centang aja Bapak udah tahu ini Nike. Centangnya beda aja, lurus. Ini bukan Nike. Udah tahu. Maka brand itu perpindahannya tetap jangan dulu logonya bulat sekarang jadi kotak. Ya orang nggak percaya. Harus ada benang merahnya, Bapak. Ya. Ada satu kosmetik di Indonesia yang warnanya dulu merah berubah jadi hijau, langsung nggak laku, Bapak Ibu. Dipikir palsu. Nah, hati-hati dalam melakukan brand rejuvenation. Facebook aja logonya berubah ya sekarang ya. A-nya berubah gitu. Itu Facebook. Padahal apa sih bedanya mirip kok?
Cuman A-nya aja yang beda ya. A yang sekarang itu nggak ada atasnya itu aja. Sarah juga beda sekarang. Ya, brand fashion Sarah. XL juga beda. Hati-hati Bapak Ibu. XL ini setiap ngubah logo itu budgetnya tinggi, Pak. Di atas 500 juta, Pak. Padahal cuma sama aja. Bapak Ibu bisa bilang, Allah kalau gitu saya bisa. Kan gitu. Bisa kan setelah jadi. Kalau mikirinnya bisa nggak pertanyaannya. Maka Bapak Ibu ketika mau membuat logo, pastikan ke orang yang tepat. Setidaknya ke orang yang lulusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Jangan tukang setting yang suruh bikin logo. Pasti logonya jelek, pasti. Kecuali dia sangat berbakat lah ya. Tapi nah, XL berubah dari 96 seperti itu, 98 berubah, 2004, 2006, 2009 dan 2014. Dan sekarang yang priority hitam ya. Nah, inilah XL. Jadi brand itu tetap berubah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang logonya jadul banget, tapi mimpinya mau ajak anak milenial ya lupakan. Rejuvenate dulu logonya, baru bisa ngajarin anak muda. Ya. Nah, logo Apple aja berubah. Ini Apple ya. Dari 76 logonya seperti itu, lalu berubah drastis menjadi Apple. Apel yang digigit ya. Berikutnya nggak pernah apelnya nggak digigit, selalu digigit. Cuma 76 aja yang beda. Dan sekarang yang terakhir logonya hitam. Balik ke hitam lagi. Balik ke 98. Sudah nggak putih. Jadi kalau Bapak lihat laptop yang logonya masih putih, itu sudah agak lama ya. Yang hitam yang paling baru. Oke? Nah ini Bapak Ibu, ini cerita soal bahwa sebuah brand butuh ada mengalami evolusi brand. Logonya mesti berubah. Supaya apa? Makin kuat terhadap di hadapan target market yang Bapak Ibu mau sasar. Jadi kembali lagi, intinya apa Pak? Bahwa brand itu dibangun berdasarkan siapa target marketnya. Tidak bisa dikatakan warnanya apa. Tergantung target marketnya. Supaya tahu target market bagaimana? Melakukan survei kecil. Dengan bisa survei, bisa dengan kuesioner, bisa melakukan observasi, bisa melakukan yang namanya focus group discussion, apapun. Yang penting dapat insight. Barulah meluncing sebuah sama target market. Kalau pas, Waduh, piye iki? Wah, kenapa nih? Sepertinya Pak Joko sinyalnya baru kurang baik. Iya, sinyal saya pun juga kurang baik nih. Wah, Pak Joko mana? Sebentar. Mungkin di sini teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa ditulis di kolom chat ya sambil menunggu Pak Joko hadir kembali.
Kita tunggu dulu Pak Joko untuk kembali. Yang mau ditanyakan lagi bisa ditanyakan di kolom chat. Siang semuanya. Ini saya barusan di WA sama Pak Joko. Sinyalnya infonya putus. Ini mau masuk lagi belum bisa. Minta tolong dipamitkan ke panitia dan peserta oleh Pak Joko. Oh iya. SG. Oh iya. Saya kembalikan ke Siap moderator. BLP. Jadi berarti untuk materi brand dan branding pada pagi hari ini bisa kita sudahi ya. Vicky Jihan. Berikut saya lampirkan rangkuman materi pada pagi hari ini. Bisa dicek di kolom chatnya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti DCI Talk pada pagi hari ini. Oh, ini Pak Joko sudah hadir kembali. Ya, mohon maaf saya tadi keputus. Sorry ya, tadi saya keputus. Maaf Bapak Ibu sekalian. Oke. Pas ininya, pas ada sinyalnya buruk. Oke. Sudah selesai atau ada yang mau tanya? Silakan kalau masih ada yang mau tanya. Iya, kalau ada yang mau tanya silakan. Silakan, sorry ya tadi putus sebentar. Oke, silakan yuk. Masih ada? Boleh kalau ada. Langsung ngobrol aja nggak apa-apa supaya lebih enak ya. Langsung ngobrol langsung juga nggak apa-apa. Udah dibuka semua aja nggak apa-apa. Iya, iya Pak Joko, mending kita buka semua. Maaf tadi sinyal saya juga hilang. Oh sama ya? Oh iya nggak tahu kenapa. Biasa di Indonesia gitu berarti ada titik-titik yang hujan berarti pasti. Oh gitu ya, saya pakai IndiHome nih, nggak ngerti. Saya pakai ini tiba-tiba loh kok mati langsung, semua nggak bisa. Terus saya ganti modem yang lain baru bisa. Ini saya pakai tethering HP. Tethering HP akhirnya. Iya, saya juga. Pak Joko, mungkin saya mau bertanya sedikit. Ya, silakan. Tentang brand yang kita mengacu pada satu kota, kayak Solo, Dapur Solo, seperti itu. Ya. Mungkinkah itu akan menjadi brand untuk go nasional atau internasional, karena kita berpacu pada satu kota? Ya, nah jadi gini, kita kan lihat, jadi tadi katakan bahwa satu kota boleh nggak ya? Ternyata bahwa brand itu kan ternyata sekarang kuat. Nah, kebetulan Dapur Solo kan brandnya ada beberapa ya. Tapi yang menang di nasional kan yang brand Dapur Solo yang di Jakarta ya. Nah, itu jadi yang menang itu. Dan sekarang dia sudah jadi nasional. Kalau Bapak Ibu lihat di berbagai bandara, sudah mulai ada Dapur Solo. Jadi artinya Solo itu kan dikenal sebagai dengan sesuatu lokalnya yang bagus ya. Kalau mau makanan enak ya Solo, maka kalau kita bicara Dapur Solo, ya menurut saya Dapur Solo punya segmen market gitu. Jadi artinya nggak ada masalah dengan Dapur Solo. Gitu. Gitu menurut saya. Jadi contohnya lagi gini, Pak, tapi kok ada ya Pak, yang tadi misalkan dia dulu namanya bakso lapangan tembak, kan jualannya bakso Pak. Kok sekarang dia jualannya Pak jualan Fuyung Hai, jualan capcay, jualan yang lain, nggak apa-apa. Jadi artinya pemancingnya. Saya mau cerita gini Bapak Ibu. Brand itu ya harus punya pematiknya. Contoh, kalau kita di Jogja dulu pernah ada namanya bakpia rendang. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Tapi bakpia rendang itu lahir. Setelah bakpia rendang itu lahir, maka dia bisa jualan bakpia kacang hijau. Artinya apa? Kalau dia tidak pernah punya bakpia rendang, orang tidak akan beli bakpia kacang hijau sama dia. Paham ya? Dia pasti belinya sama 25, 75, Kurniasari. Tapi karena dia punya rasa khas yang tidak dimiliki orang lain,
Orang datang ke tokonya dia, sampai tokonya dia beli bakpia rendangnya 1 dus, bakpia kacang hijaunya belinya 10. Nah, ini pancingan brand. Maka Bapak Ibu harus membuat satu produk yang bisa memancing, yang menjadikan dia beda sama yang lain, sehingga ujungnya orang mau datang ke tempat Bapak Ibu. Begitu kurang lebih. Pujian. Terima kasih Pak Joko. Ya. Ini Dari Bulani, dari Pak Rauf, Pak Amri, Pak Jody, Pak Arifin, silakan kalau ada. Saya coba lihat namanya satu-satu. Nih saya buka semua videonya nih. Terakhir kayak kita harus ini ya, harus capture video bareng-bareng ya. Iya betul, Iya, betul, betul. Bisa pakai gaya DCI Solo. Iya benar, harus ya. Nanti Ibu yang mimpin ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Nggak apa-apa, sehubungan dengan marketing branding boleh kan, udah terlanjur ketemu mau tanya apa aja boleh. Iya benar-benar. Mumpung di sini kan kalau di GCI kan gratis ya Pak Budiman ya. Ini tak terbatas waktu ya kita. Boleh lah sampai jam 12 boleh, saya masih belum ada acara. Monggo, silakan. Mumpung argonya belum saya nyalakan. Setengah jam 12 argonya nyala. Bercanda. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang punya brand apa gitu, produk apa sehingga saya juga bisa bantu Bapak Ibu apa ada yang punya brand apa di sini yang artinya yang di Solo udah cukup dikenal, ada brand apa gitu? Pujian punya brand apa Pujian? Saya ada minuman sama ini yang baru saya kelola lagi, Yogya Chicken Pak Joko. Yogya Chicken. Yogya Chicken itu sudah cukup Gaya-gaya lama. makanan kayak Kentucky Fried Chicken gitu lah Iya ya. betul. Itu sudah cukup lama dari tahun 97, tetapi kita remanajemen lagi karena dulu kan punya sudah sepuh gitu loh. Jadi ingin saya lebih segarkan lagi kemarin, tapi saya belajar dari ini brand apa namanya minuman jeruk itu loh. Dia sebelumnya itu khasnya itu pakai jeruk yang bulat gitu kan brandnya. Terus diganti jadi lebih modern, tetapi orang-orang tuh jadi nggak mengenal. Nah, ya karena tarikannya terlalu cepat. Kayak Nike kan tarikannya aja lama, harus benang merahnya harus kelihatan. Oh gitu ya. Ya, Jadi kalau langsung gini sih, kalau brandnya nggak terkenal Bapak Ibu sekalian, kalau mau dikorbankan monggo. Tapi kalau udah lumayan terkenal jangan dikorbankan. Jadi kalau memang benar-benar mau totally new, bagus. Tapi kalau orang udah beberapa bahwa ada sekelompok market yang udah kenal dan itu sayang untuk dilepas, ya harus ada benang merahnya. Oh gitu ya, pelan-pelan berarti merubahnya ya? Ya, kalau memang target market yang lama masih mau dipegang. Tapi kalau yang lama udah nggak mau dipegang, ya biarin aja. Lepas aja, bikin benar-benar totally new. Oh iya. Pak Joko ini orang belum tahu? Saya orang Jawa Tengah, saya orang Pati. Oh, orang Pati, tapi domisili di mana? Di Tangerang. Jadi saya wong Jawa juga, jadi ngomong bahasa Jawa iso saya. Saya lihat tadi di screen-nya ada franchise apa tadi? Ya, itu konsultan Pak Joko. Ya, itu punya saya. Jadi saya memang sering meng-create produk. Jadi kalau produknya Ibu nanti mau di-franchise-in juga bisa. Oke, siap. Sangat bisa. Jadi franchise itu nggak perlu nunggu, tapi kita nggak bicara franchise ya, kita bicara soal namanya BO, business opportunity. Oh, iya. Kalau franchise kan harus nunggu ada aturan ketentuan 2 tahun dan yang lain. Kalau BO walaupun 3 bulan prinsipnya satu, selama kita bisa membuktikan usaha kita udah rame dan profit nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya nggak boleh bohongin orang. Banyak orang datang ke saya gini, Pak, saya punya usaha nih Pak, usaha saya per bulan rugi 50 juta Pak. Saya mau jualan franchise Pak, supaya kalau saya jual franchise 100 juta kan, paling nggak saya bisa nutup rugi saya 2 bulan. Ini ngawur ini namanya. Oh iya. Saya nggak punya nilai, jadi nggak boleh. Tapi kalau selama bisnis Bapak Ibu untung, bahkan bisa ditunjukkan nama POS-nya nyata-nyata nih untung, ya sudah nggak apa-apa. Tunjukkan aja jika perlu transaksi di GoFood-nya, tunjukkan buka langsung aja ke target market, ya kan? GrabFood saya penjualan saya, ayo kalau enggak ya jangan. Udah gitu aja simpel. Tetap laku juga. Oh iya. Ya, jangan bicara soal produk-produk yang produk saya kok biasa. Tidak ada satupun produk di dunia yang biasa. Semua produk luar biasa asal dikelola dengan baik. Contohnya kalau Bapak Ibu tahu jeletot ya. Tahu jeletot? Iya, tahu. Bahasa Sunda tuh pedes banget gitu. Pedes banget. Tahu jeletot. Sekarang outletnya udah 400 outlet dan tahun ini udah buka di Filipina. Franchise-nya udah 100 juta. Oh. Ya, jadi artinya
peluang itu besar, tergantung kita mau nggak. Kita bicara bakso deh, ya. Karena branding juga nih. Kenapa kok bakso bujangan? Itu untuk buka bakso bujangan kita perlu dana 3 miliar. Nah sekarang kalau Bapak Ibu sekalian, ya di Solo ada tukang bakso enak, Bapak ajak deh dia ke Jakarta, orang Wonogiri ya, Bapak kasih dia uang 200 juta, kira-kira mau nggak? Mau. Sekeluarganya dibawa 200 juta juga mau, bener kan? Iya. Nah, tapi kenapa bakso bujangan jual 3 miliar laku? Ya karena branding, sekali lagi. Jadi siapa bilang bakso nggak bisa dijual 3 miliar? Klien saya namanya Wakaka, kita jual ke Indomie kayak abnormal ya. Kalau abnormal itu harganya 5 miliar. Kalau Wakaka klien saya jual 4,3 miliar. Kemarin di pameran franchise kita jualan 10. 4,3 miliar jualan Indomie, Pak. Ya, bisa nggak? Bisa. Semua bisa terjadi. Kebetulan saya 10 tahun terakhir ini fokus saya di marketing, branding, franchise ya. Memang itu fokus saya. Jadi memang itu 3 hal yang sebenarnya ilmunya. Jadi franchise salah satu ilmu marketing, betul kan? Branding juga bagian dari marketing plus service adalah bagian dari new way of marketing. Jadi yang saya main sekarang di marketing, branding, kemudian service sama franchise. Jadi bisa Bu, kapanpun calling saya nggak apa-apa ya. Ya, supaya teman-teman butuh bantuan jangan sungkan lah ya. Oke. Tadi saya belum sempat nyatet nomor Pak Joko. Mungkin teman-teman ada yang butuh nomor, bisa kah? Saya share ya. Bentar Iya, saya iya. share aja. Saya share slide-nya. Kayaknya udah masuk belum? Udah? Sudah. Ya, oke. Silakan catatannya nggak apa-apa. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Joko di grup chat-nya. Oh ada ya? Oke, saya baca ya. Oke, saya belum buka. Oke, saya jawab. Oke, pertanyaannya. Pak, menentukan positioning produk agar untung. Positioning produk itu gini Bapak Ibu sebenarnya. Positioning itu biasanya diterjemahkan dalam sesuatu yang namanya tagline. AirAsia adalah everyone can fly. Walmart ada the cheapest price dan yang lain itu namanya tagline. Tapi dalam tagline tergantung yang namanya di dalamnya mengandung yang namanya true line. Kebenaran. Contohnya, true line kalau kita bicara soal Disneyland itu adalah tagline-nya adalah happiest place in the world ya. Maka orang begitu masuk Disney itu harus happy gitu. Ya. Benar waktu masuk sana tuh happy banget gitu ya. Walaupun kemarin terakhir saya Desember sebelum Covid saya ke sana jadi sebenarnya udah ada Covid mungkin ya. Saya Desember ke China, untung saya nggak kena Covid ya. Nah, itu memang happy banget gitu kalau ke sana ya. Walaupun musim dingin tetap aja happy gitu ya. Karena apa? Emang dia sudah rohnya itu happy. Nah, itu cara menentukan positioning, Mbak. Jadi mengambil bagian mana yang market belum ada, Bapak ambil ke situ. Ya, oke. Berikutnya, tentang branding dan marketing buat podcast. Oke, boleh Pak, silakan. Ayo, silakan saja. Pak mendapat usul membuat. Oke, silakan aja. Saya ikut-ikut aja. Ayo, seru-seruan. Itu maksudnya Pak Joko diminta teman-teman buat bikin channel podcast ya, di Spotify. Biar kita bisa dengerin. Ya, ntar saya bikin ya kalau ada waktu. Ditunggu ya Pak ya. Ada yang mau bantuin lebih cepat. Oke. Yuk, ada yang lain? Jadi intinya gini Bapak Ibu, jadi dalam dunia franchise pun branding itu masih kuat. Kalau branding kuat, maka ketika saya jual Wakaka 4 miliar, orang nggak akan kaget. Gitu ya. Ketika saya jual yang namanya, kalau Bapak mau cek nanti ada namanya C4 Cupcake ya, c4cupcake.coffee, itu saya jual franchise-nya 1 miliar, itu laku banget. Itu kita jualan produk-produk lucu, bentuk-bentuk ada anjing, ada rabbit, ada apa, tapi lucu, sampai viral. Jadi anjingnya itu ditaruh kan itu roti anjing sebenarnya, roti, kemudian dipotong, itu benar-benar real bentuknya dog gitu ya. Nah itu juga laku juga dijual ternyata. Jadi kalau Bapak Ibu mau panas, Bapak Ibu harus datang ke pameran franchise ya. Nanti apalagi Bujian jualan fried chicken, datang ke pameran franchise, harus. Datang ke pameran franchise, pasti panas. Kenapa kok panas? Gila ya orang bikin nasi sama telur gini di franchise-in, gitu. Pasti kesel. Nah kalau udah kesel, kita semangatnya tinggi gitu. Ya. Ya. Ini kebetulan pameran franchise-nya agak mundur semua. Nanti harusnya Juli ini ada pameran franchise juga, tapi nggak tahu akhirnya terjadi nggak. Kalau jadi ya akan jalan, kalau nggak. Ya oke, berikutnya Pak Budiman nanya, Pak mau buat usaha franchise bagaimana Pak? Nah stepnya 1, simple. Franchise itu simple. Jadi kalau orang bilang franchise itu jauh, franchise itu menurut saya dekat banget. Jadi usahanya Bujian kalau saya pegang
2 bulan lagi jadi franchise juga bisa. Ya, pasti. Kenapa? Franchise itu hanya bicara soal standardization. Standardization for multiplication. Itu aja udah. Standarisasi untuk dimultiplikasi. Udah itu aja. Apa standarnya Pak? Ya semua SOP-nya tadi Pak Budiman bilang. SOP-nya, legalnya, semua distandarkan. Goreng ayamnya distandarkan. Semua distandarkan. Ya, gitu caranya. Pokoknya hanya semua distandarin, semua oke, semua orang bisa baca SOP-nya, semua orang bisa jalankan, cara gorengnya benar. Jadi cara gorengnya nggak boleh bilang gini, masukkan ayam ketika minyak udah panas, itu udah salah, itu bukan SOP. Ya. Jadi gimana caranya? Ya pakai timer dong, pakai timer, pakai termostat, itu baru franchise. Ya. Jadi apapun usaha bisa nggak dibikin franchise? Rata-rata selama ini 98 usaha bisa difranchise-kan. 98% usaha. Kecuali yang margin kecil yang nggak bisa. Contohnya aksesoris handphone bisa nggak difranchisein Pak? Kalau mepet banget marginnya nggak cukup. Kalau Anda aja untungnya udah 5%, mau difranchisein udah nggak bisa. Anda paling nggak untungnya harus masih 30% atau 25% sehingga Anda masih ujungnya setelah difranchise-kan Anda tetap dapat 15%, franchise masih dapat 15%. Gitu. Simpel gitu aja. Ya. Ya kapan-kapan kita ngobrol lagi lah, boleh ya? Ya. Silakan. Pak, konsultan legal UKM Jabodetabek. Maaf. Konsultan legal UKM maksudnya gimana Pak? Kalau boleh tahu. Semua nggak perlu di Jabodetabek Pak. Artinya semua sekarang perizinan mau dibikin di mana aja boleh Pak. Nggak harus Jabodetabek, buka Jabodetabek nggak. Kecuali izin domisilinya. Ya. Jadi apapun boleh yang namanya kalau izin legal dalam arti apa dulu nih? Kalau Bapak Ibu cari konsultan legal yang belum pernah ngerti franchise ya dia yang nggak ngerti franchise dia juga nggak bisa. Tapi kalau legal apapun ya banyak lah Pak. Bapak tinggal browsing aja menurut saya yang di Google ratingnya tinggi, Bapak pakai itu aja lah. Pasti dia lumayan terkenal. Ya, gitu Pak. Banyak sekali sekarang konsultan legal ya. Ya, oke. Oke, begitu. Ada yang lain? Kalau ada boleh silakan, masih ada 7 menit. Ya, pokoknya hari ini kita jadi teman, jangan sungkan kalau mau nanya-nanya boleh ya. Nah, kalau boleh tahu, sebutkan dong mewakili Bujian atau Pak Budiman usahanya teman-teman apa aja nih? Apa aja nih usahanya teman-teman nih? Kuliner, siapa yang kuliner? Angkat tangan dong yang kuliner. Yang kuliner? Yang kuliner? Yang kuliner di sini setahu saya Bujihan. Bujihan aja. Ya, terus? Kayaknya ini kebanyakan non-member sih. Mungkin ada yang sekalian bisa mempromosikan usahanya. Kalau punya Pak Budiman sama FVP Fruit itu pemotongan ayam modern. Oh iya, saya tahu kalau Pak Budiman. Saya pernah masuk, saya pernah lihat ayam yang pernah didatangi saya Pak pernah Joko lihat ayam waktu itu. dipotong ya. Saya sampai apa tuh? Yang motong ayam mesti sertifikasi MUI ya kan. Ini ada 3 saluran yang mesti dipotong. Saya sampai apa Pak itu. Betul. Karena berkaitan sama kuliner ya Pak Joko ya. Jadi kalau ayamnya Pak Budiman udah pasti halal Bapak Ibu ya kan gitu. Di sini ada juga EVP Fruit. Waktu itu Pak Joko ketemu juga ya mungkin waktu di RPA ya. Ini rekan saya EVP Fruit. Yang mana ya? Sorry. Yang pakai topi. Oh, yang pakai topi. Oh iya oke. Hai Pak. Oke. Ya, yang JCI Solo itu ya Pak, EVP Fruit. Oke. Yes. Ya. Yes. Oke. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa dinyalakan mikrofonnya, ada yang mau share bisnisnya apa, jadi bisa saling mengenal juga. Semuanya jadi teman, biar kita bisa kenal sama saya siapa ke Solo tahu juga bisa. Kalau pas lagi kerja musim juga nanti. Saya bisa tiap 2 minggu sekali saya ke Solo itu. Udah saya mampir deh. Ya. Nanti waktu ke Solo bisa janjian ketemu ya Pak ya. Kita ketemu kalau misalnya setelah selesai corona ya Pak ya. Iya, oke. Dengan teman-teman CCI Solo. Boleh. Kita nongkrong sambil ngobrol bisnis, update bisnis.